Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Ramadhani. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang demokrasi. Membahas tentang demokrasi, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, yang mana dalam sistem pemerintahan, rakyat menjadi hal utama yang harus diprioritaskan. Jadi apa sebenarnya demokrasi itu? Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya yang terpilih. Sedangkan menurut Siddehok, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Abraham Lincoln juga pernah berpendapat bahwa demokrasi ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat. Membahas tentang prinsip, dalam demokrasi ada 3 hal penting yang perlu dilakukan. Pertama, pemerintahan dari rakyat. Rakyat memang menjadi salah satu elemen atau komponen penting bagi sebuah negara. Karena tanpa rakyat, maka suatu negara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai suatu negara berdiri. Pada sistem demokrasi, percaya bahwa rakyat adalah elemen penting yang harus diperhatikan. Dan jelas juga bahwa para pemerintah dan pemimpin itu sejatinya adalah rakyat. Bedanya hanyalah dari sebuah jabatan, yang mana jabatan tersebut merupakan pelaksana amanah rakyatnya. Kedua, pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan oleh rakyat ini maksudnya adalah yang dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin harus mengatasnamakan rakyat, bukan mengatasnamakan pribadinya saja. Jadi intinya, semua keputusan yang diambil atau dibuat haruslah mengatasnamakan rakyat. Sebab jika pemerintah tersebut mengatasnamakan pribadi dalam setiap keputusan yang dibuat, maka hal itu sudah menyalahi aturan sistem pemerintahan demokrasi itu sendiri. Ketiga, pemerintahan untuk rakyat. Pemerintahan untuk rakyat maksudnya adalah pemerintah atau pemimpin yang telah diberikan amanah atau kekuasaan oleh rakyat harus menjalankan kewajiban dan amanah yang telah diberikan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan kondisi rakyat. Jangan sampai dijadikan oleh pemerintah atau pemimpin tersebut menggunakan kepentingan pribadi atau sebagian kelompok-kelompok saja. Menurut Sanusi, ada 10 pilar demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu demokrasi dengan berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa terdapat 10 pilar demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Di dalamnya terdapat dasar negara Republik Indonesia yaitu yang sama-sama kita kenal dengan sebutan Pancasila.